Mari kita satukan hati kita. Tuhan, terima kasih buat hari yang baru Engkau beri bagi kami. Kami ada pagi hari ini, semua karena anugerah-Mu. Kami menikmati Tuhan, kasih setia-Mu Tuhan. Kau Bapa yang setia dalam hidup kami. Tak pernah berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu selalu baru setiap pagi Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, ini kami jemaat-Mu. Kami mau datang, kami mau menyembah Engkau. Kami mau merendahkan diri di hadapan Engkau Tuhan. Kami buka hati kami mau menikmati Engkau di pagi hari yang indah ini Tuhan. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Katakan lagi, saat pagi hari kami datang Tuhan. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri. Kami bersyukur Tuhan, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan
Engkau temukan di setiap hati kami, hati yang haus dan lapar akan Engkau. Semakin kami melekat dengan Engkau Tuhan. Oralabase kinaku oralabase. Kasih-Mu mempesona kami Tuhan. Kasih-Mu yang tidak ada batasnya. Kasih-Mu yang tidak bersyarat bagi kami. Dengan apakah Tuhan kami akan membalas segala kebaikan-Mu? Selain kami Tuhan menjadi anak-anak yang suka memuji-Mu, menyembah-Mu. Hidup kami bagi Engkau. Kami menjadi anak-anak yang taat dengan Engkau. Ajar kami untuk tidak pernah melupakan segala perbuatan-Mu yang besar dalam hidup kami. Sesulit apapun yang kami alami dalam hidup kami, seperti apapun pergumulan kami, Engkau Tuhan tetap mempesona dalam hidup kami. Tidak ada yang bisa menggantikan Engkau Tuhan. Tidak ada yang bisa menggantikan posisi-Mu dalam hidup kami. Hanya Engkau Tuhan, harta satu-satunya dalam hidup kami. Makasih Tuhan. Kami bersyukur bahwa kami lebih dalam Tuhan. Ku sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan. Ini hidup kami Tuhan. Amin. Segala puji hormat hanya bagi Engkau. Dalam pimpinan-Mu kami ada saat ini Tuhan. Jadi kehendak-Mu bukan kehendak kami. Di dalam nama Yesus kami mau lebih dalam dengan Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita mau katakan salam dulu kiri kanannya. Katakan lagi, aku mengasihi Engkau dengan kasih Tuhan. Kita mau angkat pujian. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah. Bersama dengan kasih Tuhan yang ada di dalam hidup kita. Kita mau menyanyi bagi Tuhan. Kita menari bagi Tuhan. Katakan semuanya. Satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku.
akan sulit untuk kita mengasihi orang-orang di sekitar kita. Amin ya. Silakan duduk. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, kami siap untuk dengarkan firman-Mu dan menawan segala pikiran dan menaklukkannya di bawah kaki Kristus. Kami buka hati, kami mau dengar apa kata Tuhan bagi kami. Dalam tahun ini Tuhan banyak mengajar kami tentang kasih. Kami tidak bisa tanpa kasih-Mu Tuhan mengalir dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk saling mengasihi, untuk saling mengampuni, untuk saling menerima satu dengan yang lain sebagai keluarga Allah. Sehingga kasih itu Tuhan mengalir keluar dalam hidup kami, kepada kota kami, kepada bangsa kami Tuhan. Dimulai dari kami, untuk kami Tuhan mengasihi dengan kasih yang daripada Engkau Tuhan. Pasti memaafkan.
dalam kasih, dalam menerima dan mengampuni dan hidup dalam kasih. Kasih-Mu, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Amin. Amin Tuhan. Terima kasih. Kasih-Mu tidak terbatas. Dan Kau juga merindukan kami ada di situ. Dan kami bisa di situ karena ada Engkau menyertai kami dan Engkau mengajari kami. Waktu kami terhubung dengan Engkau, dekat dengan Engkau, maka Engkau akan mengajari kami, menolong kami, mengingatkan kami. Dan hari ini juga di saat kami belajar firman-Mu tentang kasih, Engkau juga sedang mengajari kami, mengingatkan kami, sedang menuntun kami supaya kami terus ada dalam kasih dan mengasihi. Kasih Bapakku yang baik, urapi saya, tolong saya untuk menyampaikan kebenaran-Mu hari ini. Juga kami, jemaat-Mu, juga yang lewat Zoom, Engkau berkati mereka dalam nama Yesus, supaya juga mereka menangkap yang menjadi kerinduan-Mu bagi kami. Di dalam nama Yesus kami siap. Haleluya. Yang siap sama-sama kita katakan amin. Shalom semuanya. Puji Tuhan, seperti lagu pujian tadi, kita masih terus belajar tentang mengasihi. Hari Jumat kemarin, hari Kamis, hari kenaikan. Di situ juga kita belajar Yesus naik dan punya pesan untuk kita melakukan apa yang menjadi kerinduan Yesus sebelum naik ke surga. Dan itu juga dalam rangka mewujudkan, waktu melakukannya kita juga sedang mengasihi Yesus waktu melakukannya. Karena ada firman Tuhan, kalau engkau mengasihi aku, engkau akan melakukan segala perintahku. Jadi waktu kita melakukan pesan Yesus sebelum naik ke surga, kita sedang mengasihi Dia. Waktu kita pergi menuruti perkataan jadikan semua bangsa muridku, kita juga karena punya kasih kepada banyak orang. Amin. Dan hari ini kita belajar firman Tuhan, tema kita ya di bulan ini tentang mengasihi. Di dalam mengasihi, kita tidak akan bisa mengasihi kalau kita tidak mengenal Allah. Jadi mengasihi itu sangat berhubungan dengan pengenalan akan Allah. Jadi seseorang bisa mengasihi karena mengenal Allah. Kita pegang ini. Seseorang bisa mengasihi karena mengenal Allah. Berarti perlu sekali kita belajar tentang pengenalan akan Allah kita. Untuk itu kita belajar dari Nikodemus. Yuk kita lihat Yohanes 3 dari ayat 1 sampai 13. Kita mau belajar tentang dalam pengenalan akan Yesus kita, Allah kita. Karena kalau kita mengasihi Yesus dan mengasihi sama kita hidup dalam kasih, sulit, tidak bisa kalau kita tidak mengenal Allah kita. Di sini Nikodemus datang kepada Yesus. Nikodemus ini seorang pemimpin agama Yahudi. Jadi Nikodemus ini seorang pemimpin agama Yahudi. Yang ayat 1 ya. Malam-malam dia datang kepada Yesus. Itu ayat 2. Lalu bertanya, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang kau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Kita lihat, dia datang malam hari. Ini juga dia datang malam hari supaya tidak ada yang melihat. Dia datang dengan diam-diam kepada Yesus. Kita belajar hari Kamis kemarin, waktu kenaikan Tuhan Yesus. Waktu Yesus sudah tidak ada di dalam kubur, waktu tidak ada lagi, mereka mengajari bahwa sudah dicuri oleh murid-muridnya. Akhirnya itu tersebar. Mereka disuruh untuk tidak bercerita, tapi dibilang dicuri, lalu penjaga-penjaga ini dibayar. Akhirnya itulah yang tersebar. Dan Nikodemus melihat apa yang dilakukan Yesus ini.
Sehingga dia datang diam-diam. Lihat, berarti dari sini kita melihat waktu Nikodemus datang kepada Yesus, sekalipun dia melihat banyak hal yang dilakukan Yesus, dia tidak mengenal Yesus. Dia tidak tahu lebih dalam siapa Yesus itu. Dia tidak mengenal, dia tidak tahu tentang siapa Yesus itu. Dan waktu Yesus disampiri oleh Nikodemus, sampai Nikodemus bilang, kita lihat yang ayat 2 itu, jika Allah tidak menyertainya, berarti Nikodemus tahu dia bisa melakukan sesuatu dan ada Allah bersama dia. Tapi kita lihat di sini apa jawaban Yesus? Ayat 3, Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Tidak dapat melihat kerajaan Allah, berarti dia tidak dapat melihat apa yang tentang Allah, apa yang dikerjakan Allah, bagaimana Allah kita, bagaimana Tuhan Yesus itu, dia tidak akan bisa dilihat. Karena kehadiran Allah, kehadiran Yesus adalah menyatakan kerajaan Allah. Kalau kita lihat, atau bukan kita lihat, kalau kita berdoa Allah Bapa kami di surga, ada kata-kata, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di surga, menyatakan kerajaan Allah. Dan Nikodemus tidak bisa melihat itu. Nikodemus tidak akan bisa tahu banyak tentang ada apa di dalam Allah. Ini kita berbicara tentang mengasihi. Dan bukan hanya tentang mengasihi, Nikodemus tidak akan tahu kalau dia tidak bisa ada di situ dalam mengasihi. Kalau dia tidak ada seperti yang saya katakan, dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Dilahirkan kembali ini, jadi bisa melihat kerajaan Allah. Apa maksud Tuhan? Apa yang Tuhan kehendaki? Kenapa? Dia terhubung dengan Allah, dia memiliki pengenalan dengan Allah. Kita lihat ayat 4. Kata Nikodemus, kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Melihat kerajaan Allah itu aja tidak bisa, apalagi masuk ke dalam kerajaan Allah. Dia harus dilahirkan dari air dan roh. Apa yang dilahirkan dari daging, ayat 5, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Ayat 7, janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Kita lihat. Kamu harus dilahirkan kembali. Dengan segala pertanyaan Nikodemus, bukan hanya menanya lebih lanjut tentang Yesus, tapi untuk kerajaan Allah. Untuk sesuatu yang besar yang sedang kedatangan Yesus. Bahkan setelah nanti dipanggil Tuhan, Nikodemus tidak akan tahu, tidak akan bisa melihat. Melihat tidak bisa, mengenal apalagi. Dia bisa tidak mengenal. Ada apa dalam Yesus, ada apa dalam Allah, ada apa dalam kerajaan Allah. Dia, Nikodemus tidak akan tahu. Tapi di sini katakan tadi udah kita baca. Seperti ayat tadi, ya, ayat 5. Aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi tentang seseorang dilahirkan kembali. Dilahirkan dari roh. Dilahirkan dari air dan roh. Seseorang itu dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Bukan hanya melihat. Waktu seseorang melihat mereka jadi tahu. Waktu seseorang melihat mereka jadi mengenal. Oh seperti itu ya. Oh seperti ini ya Tuhan. Dan ini bukan hanya melihat tapi apa? Jadi masuk ke dalam kerajaan Allah. Tadi udah kita baca di Nikodemus bilang, bagaimana kalau sudah tua dilahirkan kembali, apakah dia masuk ke dalam rahim ibunya? Dan Yesus menerangkan, yaitu dilahirkan dari air dan roh.
Seseorang dilahirkan kembali menjadi manusia baru. Dilahirkan dari air dan roh, yaitu dia terima Yesus. Dia mempercayai Yesus. Dia menerima Yesus, mempercayai Yesus karena dia sudah tahu kebenaran. Yesus mati bagi dia. Yesus mau serupa dengan manusia. Yesus mau menderita bagi dia. Yesus mau disalib bagi dia. Yesus mau memikul dosa. Dia mulai mengerti. Dia percaya. Oh, seperti itu engkau Yesusku ya. Pengenalan ini yang dia tahu tentang Yesus, lalu dia percaya, engkaulah Tuhanku. Lalu dia mempercayai Yesus, lalu dia menerima Yesus, engkaulah Tuhanku. Dan bukan hanya percaya, tapi meminta Yesus itu masuk ke dalam hati, itulah dilahirkan dari roh. Waktu seseorang ini meminta Yesus masuk ke dalam hatinya, roh Allah masuk di dalam hatinya, dia dilahirkan dari roh. Dan bukan hanya dilahirkan dari roh, tapi Yesus juga mengajari, dilahirkan dari air. Yaitu adalah seseorang perlu dibaptis. Waktu dia dibaptis, dia sudah terima Yesus, dilahirkan dari roh, sudah menjadi manusia baru, yang lama sudah berlalu karena dia sudah menjadi manusia baru, akhirnya dikuburkan, lahir menjadi manusia baru, dikuburkan ke dalam air. Itulah dibaptis, tenggelamkan, lalu bangkit, dikeluarkan dari air ini. Maka jawab Yesus, aku berkata padamu, sesungguhnya seorang tidak lahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Di sini kata-kata Yesus, tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Berarti seorang ini sudah pasti tahu siapa Allahnya. Siapa Yesusnya, sudah ada pengenalan. Waktu Nikodemus disampaikan seperti ini, Yesus juga menyampaikan. Kita lihat ayat 7 dan 8 itu. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Ini sangat penting sekali. Ini menjadi dasar seseorang di dalam ikut Yesus. Dasar seseorang akhirnya bukan hanya tentang keselamatan, tapi pengenalan akan Yesus yang lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Ini menjadi dasar pengenalan seseorang akan Yesus. Kita lihat ayat 8. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Lihat. Seseorang bisa merasakan angin bertiup kemana ia mau dan mendengar bunyinya. Kita bisa pasti pernah mengalami ini. Merasakan tiupan angin. Kita bisa mendengar bunyinya. Tetapi tidak tahu kemana datang dan kemana pergi. Tapi berbeda sekali yang sepakan Yesus. Demikianlah halnya dengan tiap orang yang lahir dari roh. Tapi seseorang kalau dia dilahirkan dari roh, dia akan tahu dia kemana. Dia jadi punya suatu pengenalan. Oh Tuhan, terima kasih, saya akan begini Tuhan. Punya pengenalan. Jadi mengerti kehendak Allah. Karena dia punya pengenalan dalam Allah, jadi dia mengerti kehendak Allah. Saya ingin melakukan ini, saya ingin berbuat ini Tuhan. Oh, saya akan mengalami ini, mendapatkan ini. Oh, saya nanti akan bersama-sama dengan Allah. Kenapa? Karena udah ada roh di dalam hidupnya. Ada roh Allah dalam hatinya. Sehingga roh mengajari dia. Roh Kudus menuntun dia. Roh Kudus menuntun, Roh Kudus mengajari. Jadi waktu seseorang waktu terima Yesus bukan hanya lahir baru keselamatan, udah jaminan keselamatan, tetapi kita akhirnya mengalami pengenalan pertumbuhan terus dengan Tuhan. Jadi semakin tahu dalam perjalanan hidup kita dalam kehendak Allah. Perjalanan hidup kita makin tahu seperti ini. Karena ada roh Allah yang mengajari. Dan kita lihat ayat 10. Sebelum ayat 10, setelah Yesus mengatakan yang tadi, demikianlah halnya tiap-tiap orang lahir dari roh. Apa jawab Nikodemus? Nikodemus menjawab katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Lihat, Nikodemus gak bisa menerima ini.
Karena ia tidak dipimpin oleh roh. Tidak ada roh Allah dalam diri dia. Belum mengalami yang namanya kelahiran baru. Belum mengalami manusia baru. Mereka menjawab, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Gak bisa. Karena masih daging yang dipikir yang ada dalam dia. Masih keinginan daging, keinginan mata. Hanya masih itu yang ada dalam dia. Sehingga hal-hal yang dari roh, bagaimana mungkin itu terjadi? Yesus menjawab, ayat 10 jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Lihat, Nikodemus pengajar. Dia pengajar. Dia suka ada di bait Allah. Dia pengajar. Makanya seseorang bisa ada sepertinya ikut Tuhan tapi tidak mempercayai Yesus Allah. Makanya bisa antikris, pengajaran-pengajaran sesat. Bisa orang mudah terima karena tidak ada pengenalan akan Yesus, tidak ada pengenalan akan Allah. Diajarkan sesuatu, baik yang diajarkan, baik yang diterima, bisa langsung diterima. Karena baik. Dia hanya mendengar yang disampaikan itu baik. Tapi tidak bisa sampai ke dalam batinnya. Tidak bisa mengalami sampai ke rohnya. Bisa dia membedakan seperti tiupan angin itu, dia bisa tidak bedakan. Tapi orang yang lahir dari roh Allah, dia akan bisa, ini tidak pas, ini tidak tepat. Makanya Allah, Bapa lewat Yesus mengajarkan kita, meminta, pergilah jadikan segala bangsa muridku. Supaya banyak orang semakin mengalami kasih Tuhan. Ini juga menjadi cara kita mengasihi banyak orang. Sehingga banyak orang tidak mengalami kesesatan di zaman akhir ini. Tapi mereka ada mengalami kasih Tuhan. Mengalami Yesus, menerima Yesus sehingga banyak orang dipimpin oleh roh Allah. Sehingga bisa mereka membedakan. Waktu Yesus menjawab yang 10 itu, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Dia pengajar tapi gak mengerti hal-hal itu. Lalu ayat 11, apa yang disampaikan Yesus? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kita lihat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui. Lihat nih, kita perdalam ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui. Kami sudah menyampaikan apa yang kami ketahui. Bahkan bukan menyampaikan, kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Sudah disampaikan apa yang diketahui, bahkan sudah dilihat apa yang Yesus lakukan. Bahkan sudah disaksikan, tapi dikatakan, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kenapa? Karena masih dikuasai oleh daging, bukan oleh roh. Pikiran itu masih dikuasai oleh daging, bukan oleh roh. Makanya Yesus pertanyaannya itu dijawabnya hanya ada satu yang paling dasar. Seseorang harus dilahirkan kembali dari air dan roh. Waktu ditanya tentang Yesus, tentang penyertaan Allah, Yesus tidak, oh begini enggak. Tapi pertanyaan harus dilahirkan kembali. Karena itu menjadi dasar utama, pondasi dasar yang kuat. Sekalipun sudah melihat sesuatu, sudah disaksikan gak percaya. Kamu tidak menerima kesaksian itu. Ayat 12. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal duniawi. Kita lihat. Saya ulang lagi. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal surgawi? Lihat. Kita belajar di sini apa yang disampaikan Yesus. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu hal-hal surgawi? Hal duniawi aja kamu gak percaya. Bagaimana hal surgawi? Kamu bisa percaya.
Bapak Ibu Saudaraku, jadi pengenalan akan Allah itu perlu sekali kalau seseorang mau ada di dalam mengasihi Allah. Pengenalan akan Allah perlu sekali untuk seseorang supaya dia bisa mengasihi orang lain. Supaya dia bisa mengasihi orang lain. Seperti yang Yesus saya katakan, engkau sudah melihat, saksikan, engkau tidak mau mendengarnya. Kau tidak bisa melihatnya. Jadi dilahirkan kembali itu sangat perlu sekali. Kenapa? Karena waktu dilahirkan kembali ada Roh Allah, ada Roh Kudus. Dan waktu Roh Allah ini ada dalam hidup kita, inilah yang akan mengajari dan menuntun. Sehingga bisa seseorang melihat, oh ini ada tiupan angin, oh ini ada sesuatu yang terjadi. Oh ini ada suatu keadaan. Ya, seperti kemarin ya, saya dengan Bapak, kami lihat di rumah sudah habis air. Ini siapa tahu ada maksud Tuhan untuk disampaikan, tadi nggak ada terpikir sedikit pun. Ayo Pak, sebelum ditutup, karena kalau udah maghrib itu ditutup, saya bilang, kami pergi dengan buru-buru, kita bawa galon. Saya bilang, nanti kalau udah maghrib itu ditutup, saya bilang, kalau udah sholat. Pas pulangnya, saya lihatlah, padahal sebenarnya lebih baik dia kerja gitu. Ada 2 orang, mungkin kita sering melihat, yang tubuhnya itu dengan jalan-jalan mereka itu kasih minta uang gitu ya, masuk yang seperti diselumuti yang berkilat-kilat badannya itu ya, mungkin kita melihat yang badannya berkilat-kilat ya. Atau jadi kami udah pulang, motor lewat, tapi hati saya nggak tahan waktu melihat itu. Ada rasa belas kasihan. Pak, putar motornya, saya bilang, putar. Saya nggak tahan Pak, saya bilang gitu. Putar, balik. Jadi ada di sebelah sana, ada di sebelah sini. Ini jalanan ramai, syukur, suami, sabar, gitu ya. Tuhan, saya minta mereka tetap ada di perjalanan ini, saya bilang gitu. Akhirnya motor ini bisa balik. Tahu yang di seberang sana kebetulan nyebrang. Dan dia melihat saya buka tas saya kasih. Lalu habis saya kasih, yang tadinya di belakang saya, yang sebelah sini, tadi saya sebelah sini aja, sebelah sana seberang. Tapi yang sebelah sini pas di belakang saya tidak besar yang saya kasih. Tapi waktu saya kasih, saya ngelihat begitu sangat berharga bagi dia. Dia gini terus, nunduk, mengucapkan terima kasih seperti itu. Dalam hati saya gini, bisa dia sebenarnya bekerja, enggak usah seperti dia. Tapi ada 2 pikiran, apakah dia lagi sulit mendapatkan pekerjaan sampai seperti ini. Entah apapun, tapi saat itu lagi ada suatu belas kasih yang saya rasakan. Akhirnya saya bilang, Pak, tolong balik. Motornya itu kembali putar balik. Kita juga tentang mengasihi. Mengasihi ini luas. Mengasihi dalam bentuk memberi. Mengasihi dalam bentuk seseorang punya masalah, kita lagi sibuk, tapi kita bisa mendengarkan dia. Mau tetap memberi waktu untuk mendengarkan dia menjadi rekan curhatannya. Mengasihi ini luas. Bisa seseorang bertanya, kamu ada masalahkah? Kenapa bisa seperti itu? Karena sudah menjadi manusia baru. Dia terhubung dengan Tuhan, terhubung dengan Allah. Sehingga Roh Kudus itu terus bekerja atas dia. Roh Kudus itu bekerja atas dia. Sehingga waktu Roh Kudus bekerja, akhirnya Roh Kudus bisa berbicara kepada dia.
Akhirnya dia semakin mengenal Allah. Allah berbicara kasih semakin Allah sehingga dia bisa memiliki kasih. Ini seperti sedang punya masalah. Kasih yang dalam dia itu mulai dia bergerak. Dia nggak bisa membantu. Saya dukung doa ya. Kenapa dia bisa seperti itu? Karena waktu dia sudah menjadi manusia baru, ciptaan baru, dilahirkan menjadi, dia bersyukur. Akhirnya apa? Dia ingin selalu dekat dengan Yesus itu. Dia ingin selalu terhubung dengan Allah. Lalu belajar baca firman, dia memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, dia memiliki saat teduh. Dan disitulah firman Allah mengajari dia. Di situ Roh Kudus mengajari dia. Akhirnya apa? Dia boleh merasakan bahwa roh dalam kami itu lebih besar daripada segala roh di dunia ini. Dia boleh merasakan, saya punya masalah. Kok saya tidak tetap bisa ya? Karena kenapa? Dia punya pengenalan dengan Allah. Saya punya masalah. Tapi kok saya punya rasa untuk seseorang. Baru dia paham. Roh di dalam saya lebih besar dari segala roh yang ada di dunia ini. Roh yang ada di dunia ini, pergumulan yang dialami, masalah-masalah yang dialami, tidak menghempitnya, tidak menekannya. Karena roh Allah yang lebih besar, sehingga dia tetap bisa melihat. Karena dalam dirinya ada pengenalan akan Allah, sehingga kasih itu meluap, kasih itu keluar. Kita bisa bertanya, ada apa? Bukan kita bisa membantu, tapi kita bisa menguatkan dia, menolong dia. Menjadi teman, rekan bagi dia. Untuk kita berdoa bagi dia. Jadi seseorang, waktu dilahir kembali, waktu seseorang itu pasti terhubung terus dengan Allah. Roh Kudus akan terus berbicara kepada dia. Sekarang kita lihat yuk di 1 Yohanes 4. Di 1 Yohanes 4. Ya, Yohanes 4. Ayat 15 dan 17. Ayat 15 sampai 17. Satu Yohanes 4 ayat 15 sampai 17. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada dalam dia dan dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Jadi waktu kita, Yesus ada dalam kita, seperti ayat 16, barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, kita sebelum sudah mengenal dia, akhirnya kita tahu tentang Yesus, kita minta masuk dalam hati kita. Lalu Allah tetap berada dalam dia dan dia dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Jadi lewat waktu kita Yesus masuk dalam kita jadi percaya dan mengenal kasih Allah. Luar biasa kasih-Mu ya Allahku bagiku. Kita jadi mengenal kasih Allah dalam hidup kita. Allah adalah kasih dan barang siapa tetap berada dalam kasih, ia tetap berada dalam kasih Allah dan Allah di dalam dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Kita lihat di sini dari ayat 15 tadi. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau orang sudah mengaku Yesus, ya karena dia punya pengenalan, dia mulai mengenal seperti ayat 16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah. Kita lalu menikmati kasihnya, kita terima dia. Dan kita rindu, dia ada dalam kita, terus ada dalam kita. Dan kita di situ belajar, waktu kita terima Yesus bukan hanya tentang keselamatannya, tapi dasarnya adalah karena Allah mengasihi kita. Allah adalah kasih. Nah, sekarang kita belajar nih. Allah adalah kasih. Amin. Dia datang karena kasih. Lewat kasihnya inilah yang dalam kita. Roh Allah yang dalam kita. Kita semakin melihat, maka kita perlu pengenalan. Allah itu adalah kasih.
Yesus yang dalam kita adalah kasih Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Sehingga seperti ayat 17 itu. Dalam hal ini kasih Allah sempurna dalam kita. Yaitu jika kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti dia, kita juga ada dalam dunia ini. Nanti pada saat penghakiman kita terus berani. Yakin kita, saya bisa Tuhan. Karena apa? Pada masa-masa ini bisa terjadi. Karena sama seperti dia. Ayat paling bawahnya ayat 17. Karena sama seperti dia kita juga ada di dalam dunia. Di dalam dunia ini bisa banyak hal terjadi. Kita dikecewakan, kita disakiti. Kita tidak melihat seperti, dia kok seperti ini. Kita bisa kecewa dengan seseorang di dunia ini. Kita ada di dalam dunia, kita bisa bilang banyak hal. Tapi karena kasih Allah sempurna dalam kita, luar biasa sekali yang bagikan Yohanes ini. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita. Dia menderita untuk kita. Sampai kita bisa melihat kerajaan Allah. Dan kita ada dalam kerajaannya nanti. Dan dari sini juga akhirnya kita punya dasar untuk memiliki keberanian percaya. Kenapa punya keberanian percaya pada hari penghakiman? Karena di masa-masa kita ada, kita terus ada bersama dengan Allah. Ada roh Allah. Ada yang mengecewakan kita dalam dunia ini. Tapi kita karena punya pengenalan akan Allah, kita bisa melepaskan pengampunan. Amin. Amin. Kita bisa melepaskan pengampunan. Karena sama seperti dia. Karena sama seperti dia kita juga ada dalam dunia ini. Yesus selama di dunia ini mengalami banyak hal. Aduh kita gak usah ulangan, kita udah banyak belajar itu. Bagaimana Yesus selama di dunia ini. Dan kita juga bisa mengalami. Kita sudah berbuat baik, maksud kita baik, tapi kita disangkanya tidak baik. Saya tadi kayaknya gak ngomong seperti itu deh, maksudku baik. Tetapi jadi terjadi perdebatan. Kecewa, sakit hati, terjadi di dunia ini. Tapi kasih Allah sempurna dalam kita, kasihnya besar dalam kita, amin. Akhirnya kita bisa melepaskan pengampunan, bisa menyalam dia, bisa merangkul dia. Bukan melihat perkataannya, bukan melihat sikapnya. Tapi kita melihat Yesus kita yang kita kenal itu. Karena kita punya pengenalan akan Yesus. Karena kita punya pengenalan akan Yesus. Seseorang makanya kalau dia tidak memiliki pengenalan akan Yesus, bisa akan kecewa, dan kecewa. Tapi seorang kalau punya pengenalan akan Yesus, akan Allah, sepertinya berat untuk menghampiri. Mungkin tadi aku kecewa dengan kamu, tapi enggak, mungkin tidak perlu seperti itu. Kalau dia wanita, oke, Tuhan memberkatimu ya. Lalu selesai, Tuhan jamah saya. Saya memiliki roh yang besar dalam saya. Saya memiliki kasih-Mu yang sempurna. Kematian-Mu di kayu salib, Engkau naik ke surga, Engkau mencurahkan roh-Mu. Roh itu juga ada di dalam saya. Kasih-Mu sempurna bagi saya. Saya punya banyak kekurangan Tuhan. Saya punya banyak keterbatasan Tuhan. Saya punya banyak kelemahan Tuhan. Tapi Engkau punya memiliki kasih dalam hidup saya. Lihat, kenapa dia bisa berkata kayak gitu? Karena dia memiliki pengenalan akan Allah. Orang yang memiliki pengenalan akan Allah bisa melepaskan pengampunan. Bisa ada untuk mengasihi sesama. Bisa ada di situ. Kita lihat ayat 16 itu. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Kita pegang ini. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berdalam kasih, ia tetap berada dalam Allah dan Allah di dalam dia. Makanya karena ayat 16 inilah, dia tidak takut pada hari penghakiman. Seperti ayat yang tadi kita baca di ayat 17. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah. Allah adalah kasih. Dan
kita terus berada dalam kasih ini. Sehingga dasar kasih inilah, pengenalan kita kepada Allah inilah yang memampukan kita untuk bisa berjalan di hari-hari ini di dalam kasih. Untuk itu Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita diajar untuk saling mengasihi, ya, seperti 1 Yohanes 4 ayat 11 dan 12, kita lihat ayat 11-12. 1 Yohanes 4 ayat 11-12. Kita sama-sama baca ya. 1 Yohanes 4 ayat 11 dan 12. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap dalam kita dan kasih-Nya sempurna dalam kita. Amin. Saudara-saudara yang kasih, jika Allah sedemikian mengasihi kita, maka harus juga lah kita saling mengasihi. Dia mati, menderita bagi dia, bagi kita. Lalu bukan hanya itu, dia ada di dalam kita dan luar biasa kasihnya. Nikodemus bertanya tentang sesuatu, bukan menjawab pertamanya Nikodemus, tapi kita di sini lihat kasih Allah luar biasa, kasih Yesus luar biasa. Dia terlebih dahulu menyatakan tentang kelahiran baru. Mempercayai dia. Makanya kalau kita ada terus gerakan penginjilan, melayani orang, itu bagian kita. Karena kita mengenal Allah, lalu kita rindu untuk dia juga boleh mengalami kasih Tuhan itu. Saya bersyukur, walaupun keadaannya seperti gimana, waktu di Karya Insani, mamanya Bota, waktu dipanggil Tuhan, sesempat-sempatkan mamanya itu selayadin terima Yesus. Padahal lagi keadaan duka, saya panggil, saya ajak, saya berbagi kepada dia. Selayadin terima Yesus. Saya mengasihi dia, tidak hanya bentuk dia kehilangan anaknya. Lalu saya nggak tahu pulang kampung adakah yang melayani. Tapi saya sempat-sempatkan untuk dia terima Yesus. Saya ajak minta ampun, saya bercerita bagian tentang Yesus yang mengasihi dia dan juga yang mengasihi Bota, anaknya itu Elias itu. Dan inilah kasih itu. Saudara-saudaraku, dikatakan tadi di sini, jikalau Allah di sini memang kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi, apalagi kita di dalam satu keluarga rumah rohani. Amin. Coba lihat wajahnya satu sama lain, sebelah kanan kiri, aku mengasihimu. Coba lihat, ada senyumkah? Ada senyumkah? Coba lihat. Ada jendela wajahnya atau jendela matanya lagi redup? Ada? Coba lihat, perlu dilihat, siapa tahu ada yang redup. Lagi pintunya terbuka sedikit. Amin. Karena kasih Allah begitu besar bagi kita untuk kita saling mengasihi, amin. Saya percaya kita semua sudah memiliki pengenalan akan Allah. Kita lihat ya. Yang 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8. Ya. 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8. Di sini katakan, Allah adalah kasih, judul perikopnya itu. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi sekarang kita katakan ayat 7. Kita lihat sini, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Yang pertama. Yang kedua, kasih itu berasal dari Allah. Artinya, karena kasih itu berasal dari Allah, firman Allah mengajar kita untuk saling mengasihi, berarti ada kasih karunia Allah untuk kita bisa
ada hidup dalam mengasihi ini. Kenapa ada kasih karunia Allah? Yaitu yang berikutnya itu. Karena apa? Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Kita sudah manusia baru, lahir baru. Di situ kita sudah mulai mengenalkan Allah. Akhirnya oleh karena pengenalan akan Allah ini kita sudah lahir dalam Allah. Akhirnya kita jadi bisa mengasihi. Ayat 8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Tidak mengenal Allah sebab Allah adalah kasih. Jadi kalau kita ada terus menyimpan kekecewaan kita, menyimpan sakit hati kita, berarti ada yang kurang pas untuk kita kembali datang pada Tuhan secara pribadi. Seperti ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Berarti masih kurang pengenalannya akan Allah. Ayat 8 ini. Jadi kalau seseorang masih dikuasai rasa kecewa, sakit hati, di tengah keramaian seperti sendiri, di tengah keluarga seperti sendiri, di tengah komunitas seperti sendiri, di dunia pekerjaan seperti sendiri. Padahal di dunia pekerjaan itu ada berapa orang? Di rumah tangga ada berapa orang? Di komunitas, di dalam rumah Tuhan, di dalam gereja Tuhan, di rumah rohani ada berapa orang? Tapi seperti sendiri. Berarti sedang ada sesuatu dalam dirinya. Sedang tidak mengalami kemerdekaan. Tidak menikmati suatu kasih Allah yang dalam dirinya. Tapi kalau dia menikmati kasih Allah, karena dia memiliki pengenalan akan Allah, sehingga apa? Ada keadaan yang tidak baik di alamnya, dia terhubung dengan Allah. Waktu dia terhubung dengan Allah, dia katakan, hanya pribadimu yang membuatku menjadi puas. Sekalipun ada suatu keadaan, ada situasi yang terjadi, tapi karena dia mengenal Allah, Allah yang besar itu, roh Allah dalam dia lebih besar. Dia bilang, bukan kehormatan, bukan harga diri, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan, hanya pribadimu. Suara iblis tidak didengarkan. Ada suara tekanan intimidasi yang terus ingin membuat dia kecewa, yang terus membuat dia tidak semangat untuk yang namanya kerja karena dia kecewa dengan rekan kerja, untuk dia tidak semangat untuk yang namanya untuk ke kampus, untuk sekolah karena di tempat perkuliahan ada yang mengecewakannya, di tempat sekolah ada yang mengecewakan, di komunitas mengecewakan, tapi berbeda. Hanya pribadimu yang membuatku menjadi puas. Dia punya pengenalan akan Yesus. Dia tetap sukacita. Saya kerja karena Engkau Tuhan. Saya komsel karena Engkau Tuhan. Saya beribadah karena Engkau Tuhan. Ada masalah, ada mengecewakannya. Tapi ada nyanyian-nyanyian baru. Ada puji-pujian yang keluar dari mulutnya. Kenapa? Karena hatinya ini yang Yesus sampaikan kepada Nikodemus. Untuk menerima roh Allah, lahir baru, terus terhubung. Ada nyanyian, ada sukacita dinaikkan kepada Allah. Bahkan bisa keluar satu, saya berkati Tuhan. Saya berkati orang yang mengecewakan saya. Berkati Tuhan. Tuhan kalau bisa saya ketemu dia, saya ingin sapa, saya ingin rangkul. Sehingga suara-suara ingin merusak, tidak bisa. Tapi waktu ada suara-suara tentang dia, menjadi suatu pokok doa. Saya berkati dia Tuhan. Biarlah juga dia mengalami pengenalan seperti aku belajar dengan Engkau. Apalagi kalau dia sudah ikut Yesus, malah berdoa supaya dia terhubung dengan Engkau. Sehingga apa? Roh yang di dalam kita itu semakin menyala, semakin terbakar, semakin kuat. Akhirnya bisa pengenalan akan Allah semakin dalam. Tahun berganti tahun, masalah bisa ada lagi, masalah bisa ada lagi. Tapi roh Allah dalam kita itu, kita terhubung dengan Allah. Allah terus mengajari kita. Kita bisa membedakan tiupan angin itu. Ada sesuatu keadaan, kita jadi melihat. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita terus mengenal Allah. Itu untuk kita terus terhubung. Kita hari Kamis kemarin sudah mengingat kembali hari kenaikan Isa Al-Masih Tuhan Yesus Kristus. Waktu dia naik, dia mencurahkan rohnya. Dan murid-muridnya sehati berdoa, minta Roh Kudus dicurahkan roh Allah. Kita juga terus minta Roh Kudus dicurahkan dalam hidup kita. Ini membuat kita, pengenalan akan kita semakin bertambah. Sekalipun di hari-hari ini banyak terjadi di dunia ini, tapi nanti kita bisa kuat pada saat hari penghakiman seperti tadi. Kita bisa ada.
bisa bilang sama Tuhan, Tuhan, saya sudah melakukannya karena Engkaulah kekuatan saya. Untuk itu kalau ada kita yang mengecewakan, menyakiti kita, kesempatan di sini kita hidup dalam pengenalan Allah, lepaskan pengampunan. Akan keadaankah, atas situasikah? Ini bukan hanya sakit masalah hati dan kecewa, bukan, luas di dalam mengasihi Tuhan, mengenal Allah. Kita jadi bisa punya pengharapan ke depan. Situasi apapun yang terjadi ke depan, kita terus memiliki pengharapan. Karena kita memiliki pengenalan akan Allah. Kita terus bisa mengasihi Allah. Padahal terhempit, susah. Tapi kita bisa. Kita waktu lihat ada tiupan angin seperti tadi yang Yesus katakan kepada Nikodemus, oh nanti akan kayak gini, ada akan kayak gini ya. Tapi karena ada roh Allah dalam hidup kita akan terus bilang, saya akan kuat karena Engkau Tuhan. Kenapa? Karena kita punya pengenalan roh Allah dalam kita besar. Amin. Kita terus terhubung dengan Tuhan kita. Amin. Ayo, kita dekat dengan Allah kita. Sapa? Kalau tadi udah kita ngomong, sapa coba. Yuk saling menguatkan. Yuk kita terus dekat dengan Allah kita. Minta terus dipenuhi Roh Kudus. Minta terus dipenuhi Roh Kudus. Saya minta ngundang. Mungkin kita tidak ada masalah. Mungkin 5 orang, 6 orang bisa menghampiri. Aku mengasihimu. Ayo. Jangan yang orang itu terus. Orang itu terus juga bisa. Aku mengasihimu. Nah. Apalagi ada suami istri, rangkul bisa. Aku mengasihimu. Mari kita semakin mengasihi Yesus, amin. Bangga dengan Yesus kita. Bangga? Bangga sekali. Karena Yesus mau mati bagi kita dan dia ada dalam kita, amin. Dia mau serupa dengan manusia. Karena kasihnya yang besar bagi kita. Ya, saya sangat diberkati firman Tuhan. Bila aku pandang wajahmu maka aku menjadi puas. Banyak keadaan sesuatu yang membuat kita akhirnya tidak jadi mengenal Allah lagi. Tapi waktu kita datang kepada Tuhan kita akan semakin memiliki pengenalan kepada Allah. Yuk kita naikkan pujian ini. Hanya Engkau. Mari kita terus mengenal Tuhan kita. Hanya Engkau Tuhan, sumber kekuatan, dan sukacitaku. Kita terus terhubung dengan Tuhan kita. Bila ku pandang wajahmu, bila ku ada dalam hadiratmu, ku puas, ku puas, ku puas Tuhan. Kita katakan kepada Yesus yang kita kasih itu, yang dahsyat luar biasa itu. Kita katakan dari hati kita, Tuhan, hanya Engkau, Tuhan, sumber kekuatan dan sukacitaku.
Amin Tuhan. Biar terus kami dekat dengan Engkau. Bila kami terus dekat dengan Engkau, kami terus terhubung dengan Engkau. Urapi kami, penuhi kami dengan Roh-Mu. Kami semakin mengenal Engkau, semakin mengenal Engkau. Dan kami terus ada di masa-masa ini. Terus ada dalam kasih-Mu. Mengasihi banyak orang Bapa. Amin. Dalam nama Yesus, urapi kami semua. Kami kuat di hari-hari ini hanya karena Engkau. Kami hidup di dalam Engkau. Kami berakar di dalam Engkau. Kami berbuat dalam Engkau. Terhubung dengan Engkau. Dalam nama Yesus. Bukan harga diri hanya Engkau. Tuhan hanya Engkau. Makasih Tuhan Yesus. Kau menjadi sumber sukacita kekuatan kami. Bila kami terus memiliki pengenalan akan Engkau lebih lagi. Bapa, curahkan Roh bagi semua kami. Yang bekerja juga Tuhan, curahkan Roh-Mu. Supaya sekalipun bekerja, ada tanggung jawab dalam dia pekerjaan. Terus terhubung dengan Engkau, dekat dengan Engkau. Terus mencari wajah-Mu, menantikan suara-Mu. Kami yang dalam ibu rumah tangga juga, banyak hal, PR, pekerjaan, banyak hal yang dialami seorang ibu rumah tangga. Tapi biarlah juga setiap ibu-ibu rumah tangga datang kepada Engkau. Sehingga kami semua yang pelajar, mahasiswa, karyawan di hari-hari ini, karena pengenalan kami akan Engkau, kami berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kasih dan mengasihi banyak orang. Mengasihi sesama kami. Mengasihi orang-orang yang mengejauhkan kami. Dan terus memiliki pengharapan waktu ada keadaan kami alami. Karena kasih-Mu ada pada kami. Makasih Bapak. Ini yang hamba bisa sampaikan. Teruslah berbicara kepada kami semua. Bila Engkau terus berbicara. Roh Kudus, Engkau ada dalam kami. Terus berbicara kepada kami. Supaya kami terus lebih dalam lagi. Dapatkan firman-Mu. Kasih Bapak. Dalam nama Yesus hamba bersyukur. Hamba sudah selesai. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin. Tuhan, kita bangkit berdiri, kita akan berikan persembahan dan sekalian menutup ibadah kita di pagi hari ini. Kita mau angkat pujian, kasih Allah tak berkesudahan. Amin. Kasih Allah tak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Setiap hari dalam hidup kita selalu ada kasih Allah yang menyertai kita. Say, katakan sama-sama. Kasih Allah
Kami bersyukur padamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang sudah menuntun kami Tuhan ke tempat ini Tuhan. Engkau yang sudah menuntun kami sehingga kami bisa hadir bersama-sama Tuhan. Dan kami meninggikan Engkau, memuji Engkau Tuhan. Masyurkan namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk Roh-Mu yang bekerja atas kami. Untuk Roh-Mu yang sudah mengurapi kami. Memakai kami bagi kemuliaan namamu. Terima kasih Tuhan untuk Roh-Mu yang sudah menuntun kami. Untuk kami meninggikan Engkau, masyurkan namamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur padamu Tuhan Yesus. Dan kami juga sudah melakukan Tuhan ibadah kami. Dan kami sudah meninggikan Engkau. Kami sudah masyurkan namamu. Kami sudah memberikan persembahan kami. Dan kami mengangkat tangan kami untuk persembahan ini Tuhan. Engkau memberkati persembahan yang kami berikan kepada Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami memberikan dengan sukacita, dengan sukarela, dengan kerelaan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Engkau memberkatinya Tuhan, Engkau memakainya Tuhan. Bagi kemuliaan namamu, bagi penyebaran Injilmu Tuhan di Indonesia ini Tuhan. Di dunia ini Tuhan. Di dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan dan di Samarinda. Dan kami bersyukur padamu Tuhan Yesus. Roh-Mu yang menambah kepada kami hati, beban untuk mengasihi jiwa-jiwa. Engkau yang menuntun kami untuk kami menyebarkan sesuai dengan kebutuhan Engkau Tuhan, sesuai dengan kebutuhan hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur padamu Tuhan Yesus, kami sudah bersyukur dan kami sudah memberkati Engkau Tuhan. Dan kami Tuhan mau angkatan kami Tuhan, kami mau berterima kasih untuk anugerah-Mu. Kami kita angkat tangan kita pada Tuhan. Kita yang sudah angkat tangan kita memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah diberkati oleh Engkau dan Engkau sudah memberkati kami dengan limpahnya Tuhan. Roh-Mu yang sudah mengurapi kami, memakai kami bagi kemuliaan namamu. Engkau yang bekerja bagi kami dan mengurapi kami, memakai kami bagi kemuliaan namamu Tuhan Yesus. Engkau yang bekerja bagi kami untuk mengurapi kami, memakai kami bagi kemuliaan namamu di dalam segala pekerjaan kami Tuhan, di dalam segala di kantor kami Tuhan, dan dalam segala usaha kami. Roh-Mu yang bekerja atas kami Tuhan Yesus. Kami berkati kami Tuhan dalam segala apa yang kami akan lakukan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur padamu Tuhan Yesus, kami sudah menyerahkannya semuanya dalam tangan kasih karunia-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akan pulang dalam damai sejahtera-Mu, Roh-Mu yang menyertai kami sampai kami di rumah kami masing-masing dengan selamat dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur padamu, kami sudah berdoa dalam nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.